Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ya kita dapat bertemu kembali, kita dapat bermuajahah, kita dapat sharing ya sekaligus belajar ya di program ngaji subuh yang insya Allah semoga diberikan keberkahan, diberikan keistiqomahan, dan tentu saja ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula sholawat serta salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk beliau. Baik, seperti yang telah disampaikan tadi, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini ya, kita membahas tema yang mungkin sudah banyak dibahas oleh guru-guru kita ya. Banyak juga dibahas oleh para alim ulama, para ustadz. Namun ya tidak salahnya memang pembahasannya itu kadang perlu diulang-ulang gitu. Diulang-ulang itu dalam rangka untuk memahami, dalam rangka mengingatkan kembali kita sebagai manusia tempatnya lupa, khilaf dan salah. Makanya nasihat-nasihat untuk mengulang ilmu, faedah, pelajaran, dan segala macamnya itu ya tidak salahnya kita lakukan. Sebagaimana kalau kita misalnya laki-laki yang sholat Jumat ya, itu khotib selalu berpesan agar kita meningkatkan iman dan ketakwaan. Dan itu seminggu sekali kita ulang. Nah, apalagi kalau ini setiap hari diulang itu wah malah lebih untuk memperkuat pemahaman dan keistiqomahan kita insya Allah. Baik, saya coba share materi lagi. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema kita pada pagi hari ini yaitu sabar dalam dakwah dan menghadapi cobaan. Ya. Ini tema kaum muslimin sekalian sudah paham, sudah mengetahui aplikasinya. Nah, ini yang turun naik gitu. Ada yang istiqomah, ada yang turun naik, ada yang ya macam-macam. Apalagi kalau kita sedang beraktivitas di dalam dakwah. Sabar dalam dakwah itu bukan berarti urusan yang sepele ya, atau ya sekedar sabar sebagaimana biasanya. Karena yang namanya aktivitas dakwah itu pasti tidak akan lepas, tidak akan jauh dari yang namanya cobaan dan tantangan. Nah, selain aktivitas dakwahnya kita bersabar, menghadapi cobaannya itu juga diminta untuk bersabar. Nah, semoga ini dapat memberikan manfaat kepada hadirin sekalian. Sabar itu merupakan tuntutan iman dan ketakwaan kita. Karena landasan iman dan takwa itulah maka kita bersabar. Jadi sabar itu bukan serta-merta baik menurut manusia. Bukan serta-merta itu dianggap perbuatan yang terpuji oleh manusia. Jadi kesabaran itu karena memang tuntutan keimanan kita. Karena keimanan kita kepada Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk bersabar. Nah, jadi bukan serta-merta ini baik menurut manusia atau ini adalah perbuatan terpuji yang dianggap terpuji oleh manusia, bukan serta-merta karena itu gitu. Bahkan ya tidak perlu karena itu. Tapi semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata karena iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasan kita dalam melakukan aktivitas sabar. Nah, dalam beberapa definisi ya sabar as-sabru itu secara bahasa bermakna al-habs ya, menahan diri. Dan sifat ini wajib hukumnya menghiasi orang-orang yang beriman.
Makanya dikatakan sabar itu selalu disandingkan dengan ketakwaan. Nah, jadi antara sabar dengan takwa ini ibarat kalau koin ya itu bolak-balik ya, tidak bisa dipisahkan. Orang takwa wajib bersabar dan orang sabar itu harus orang bertakwa. Ini hubungan yang sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kalau kita mau takwa ini tidak mungkin kita menjadi orang bertakwa kalau tidak punya iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sifat sabar ini dengan keimanan, ketakwaan dan sekaligus ganjaran yang agung ya, ganjaran pahala yang besar bagi hamba-hambanya yang bersabar. Nah, sehingga harapannya sifat sabar yang dimiliki oleh orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu untuk menopang kebaikan kita sehari-hari. Ini bicara masalah sabar, ketakwaan dan keimanan. Ini adalah satu paket. Ya. Ibarat iman dan amal soleh, iman dan ketakwaan. Nah, bentuk ketakwaan yaitu kita mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satunya adalah menjalankan kesabaran. Ya. Menghiasi hari-hari kita dengan kesabaran. Makanya sabar itu bisa juga bermakna perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Jadi sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar. Jadi makanya dikatakan takwa dan sabar ini erat kaitannya. Di sana juga ada pengikat ya, ada waw ya. Ini mengkaitkan antara bertakwa dan kesabaran. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Apalagi di sana ada penguat ya, ada innahu. Ya, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, ini menunjukkan korelasi yang erat kaitannya antara orang bertakwa dan orang-orang yang sabar. Dan insya Allah bagi yang mereka bertakwa, bersabar itu Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka ketika mereka berbuat kebaikan. Di dalam ayat yang lain juga Allah SWT berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab." Sungguh hanya kaum bersabar itulah dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini juga kaum atau orang-orang yang bersabar itu mendapatkan ganjaran yang sangat agung. Sebagaimana di pengantar tadi kami sampaikan, ya, antara sabar dengan takwa itu sangat erat kaitannya. Ya, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu wajib memiliki sifat sabar. Dan balasannya apa? Ganjaran yang agung, ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Nah, ini dalilnya bahwasanya orang yang bersabar maka mereka dicukupkan pahala tanpa batas. Kita bisa bayangkan ya, walaupun memang menghitung-hitung pahala Allah itu nggak bisa oleh akal manusia. Kita tak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita mau hitung dari sisi kemanusiaan, dari sisi akal kita sebagai manusia, pahala tanpa batas itu seperti apa? Ya kan? Bayangkan, ketika kita bersabar, cukup dengan pahala tanpa batas itu, Masya Allah. Ya, bahkan kalau sampai di akhirat pun kita masih dapat pahala. Walaupun di akhirat ya pahala itu tidak lagi menjadi hitungan lagi di sana. Tapi tanpa batas itu berarti seterusnya. Nah, inilah buah orang yang bersabar, buah daripada orang yang beriman dan bertakwa sekaligus bersabar, bahwasanya mereka mendapatkan ganjaran yang sangat agung, ganjaran yang sangat mulia, yaitu pahala yang tanpa batas. Jadi tanpa bisa dihitung orang yang bersabar itu pahalanya seperti apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Selain itu juga Rasulullah SAW ya memuji ya dan mengutamakan orang-orang yang memiliki sifat kesabaran. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, "Ma'utiya ahadun syai'an afdhala minas sabri."
Jadi tidaklah seseorang itu dianugerahi oleh Allah SWT sesuatu yang lebih utama daripada kesabaran. Jadi salah satu bentuk nikmat, salah satu bentuk anugerah yang itu Allah berikan kepada hambanya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang utama itu diantaranya adalah kesabaran. Maka kalau kita sebagai kaum muslimin, ya, orang yang beriman, apalagi terlebih daripada itu, kita menjadi orang yang beriman dan sekaligus mengemban dakwah. Maka kesabaran itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, sangat wajib kita syukuri. Bayangkan pengemban dakwah mendapatkan anugerah dari Allah berupa kesabaran. Termasuk kalau di dalamnya ditambah istiqomah. Waduh, Masya Allah. Udah dapat sabar, dapat istiqomah. Nah, ini rasa-rasanya tadi, ya pahala tanpa batas sudah cukup lah. Nikmat-nikmat dunia yang lain tuh mungkin tidak kita perlukan gitu. Ini buahnya kesabaran, ya, keutamanya kesabaran yang insya Allah ini posisi yang sangat agung dan mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, di dalam beberapa penjelasan, ya, ada berbagai macam bentuk kesabaran. Nah, ini kita tampilkan, ya. Di antara sabar yang harus kita lakukan misalnya adalah untuk menjalankan atau menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, baik itu hukumnya wajib, ya, atau memerintahkan yang sifatnya sunnah, maka kita diminta untuk bersabar dalam melaksanakannya. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sempat terputus Ustaz barusan. Oh iya, ya. Baik. Oke. Sampai mana tadi? Juga lupa. Tapi nggak apa lah ya. Jadi insya Allah tadi kalau tidak salah, nah ini sudah ya. Berbagai macam bentuk kesabaran. Jadi di dalam satu hadis tadi Allah SWT itu telah menganugerahi sesuatu yang utama, yaitu kesabaran. Nah, berbagai macam bentuk kesabaran yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan, di antaranya adalah sabar dalam menjalankan atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, perintah sholat, perintah puasa, ya, nah, termasuk perintah Allah untuk melakukan aktivitas dakwah, maka dalam rangka menunaikan segala macam perintahnya itu, kita wajib memiliki sifat kesabaran. Sabar menunaikan sholat, ya. Jadi hati kita itu ikhlas, ada perintah sholat. Lalu kita menerima segala macam bentuk sholat-sholat yang Allah perintahkan kepada kita, entah itu mau 2 rakaat kah, 3 rakaat atau 4 rakaat, bahkan sekalipun kalau memang Allah wajibkan itu 50 rakaat, ya, sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu kan awalnya kita diperintahkan 50 rakaat misalnya, maka wajib kita bersabar menerima segala macam perintah itu. Termasuklah perintah di dalam aktivitas dakwah, mengemban amanah dakwah, mendapatkan tugas-tugas dakwah, termasuk menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Maka wajib setiap pengemban dakwah itu memiliki sifat sabar. Termasuk yang kedua, sabar menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata tidak hanya perintah Allah yang wajib kita lakukan dengan kesabaran. Menjauhi larangannya juga itu dengan penuh rasa kesabaran. Jadi ketika Allah melarang kita kepada sesuatu yang haram, ya, kita diminta untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang, maka sifat sabar juga kita laksanakan. Bersabar terhadap berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, dilarang minuman keras. Nah, itu kita sabar. Nah, atau menunggu nanti ketika memang sudah Allah izinkan di yaumul akhirat. Ya kan? Sabar di dalam mendapatkan apa misalnya
musibah juga ya. Nah, itu poin yang ketiga. Sabar atas musibah yang menimpa. Nah, ini termasuk wajib kita lakukan. Berbagai macam musibah, berbagai macam ujian yang akhir-akhir ini melanda negeri kita misalnya, maka wajib atas kaum muslimin untuk bersabar atas musibah yang terjadi tersebut. Nah, termasuk kesabaran yang harus kita lakukan yaitu di dalam aktivitas dakwah dan perjuangan. Ya, ini yang dimaksud adalah kesabaran dalam upaya menyampaikan kebenaran, mengamalkan apa yang disampaikan, serta mampu menghadapi berbagai macam cobaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang yang namanya dakwah dan cobaan atau tantangan itu satu paket juga. Yang namanya orang berdakwah itu pasti ada tantangan. Jadi kalau dakwah kita belum ada tantangan, itu berarti belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti belum dapat satu paket di dalam aktivitas dakwah. Bukan berarti kita mencari-cari cobaan atau mencari-cari tantangan. Bukan berarti pula kita menantang-nantang. Mana cobaan, mana tantangan, bukan juga seperti itu gitu. Ya. Karena ini sudah sunatullah. Dan sunatullah sebagaimana nanti di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan hal tersebut. Ama hasibtum an tadkhulul jannah. Itu kan. Apakah kita mengira kita akan begitu mudahnya nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah sampaikan ujian dan cobaan kepada kita semua. Nah, ini macam-macam bentuk sabaran yang juga harus kita pahami. Sebagaimana juga Rasulullah dan para sahabat ya. Ketika melakukan aktivitas dakwah tentu menghadapi berbagai macam cobaan dan gangguan terhadap dakwahnya. Hal ini sudah Allah jelaskan ya. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul, ketika ada orang-orang yang berkata kepada mereka, sungguh kaum Quraisy itu telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban orang-orang beriman ketika itu? Nah, fazadahum imanan. Jadi ucapan orang-orang yang ingin menakut-nakuti kaum muslimin, ucapan yang untuk meruntuhkan perjuangan dakwah aktivitas kaum muslimin itu ternyata semakin bertambah keimanan mereka. Dan apa jawaban orang-orang beriman ketika itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah lah sebagai penolong kami dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Artinya apa? Artinya Rasul dan para sahabat ketika melakukan aktivitas dakwah itu juga menghadapi cobaan dan tantangan. Bahkan itu ditakut-takuti dengan perkataan pula. Ini belum cobaan fisik. Ini cobaan perkataan. Apa yang dikatakan kepada mereka? Wahai kaum muslimin, lihat tuh musuh-musuh kalian sedang mengumpulkan banyak pasukan, sedang mengumpulkan banyaknya kekuatan untuk menyerang kalian. Takutlah. Ini kan ibarat kena gap ya kalau bahasa Pontianak itu. Gap apa gap gitu. Kita menakut-nakuti lawan gitu ya. Tetapi apa jawaban kaum muslimin? Justru perkataan atau upaya untuk menakut-nakuti itu menambah iman mereka. Ya. Menambah keimanan mereka dan justru mereka semakin kuat di dalam kesabaran. Dan jawaban mereka ini juga bisa menjadi contoh bagi kita bahwa kalau kita menghadapi cobaan, tantangan atau bahasa-bahasa yang menakutkan, kita cukupkan urusan ini, kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami dan cukup Allah lah sebaik-baiknya Maha Pelindung. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kebaikan ya, ada dua kebaikan dari sabar di dalam aktivitas dakwah dan sabar terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua-duanya baik. Dan dua-duanya kita dapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Insya Allah bagi orang yang sabar dalam aktivitas dakwah, ya,
dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dengan istiqomah terhadap kebenaran tersebut. Dia akan menjadi orang yang bercahaya di dunia. Dia akan menjadi orang yang segala hal dicukupkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kadangkala kita mungkin ketika sudah mengemban dakwah atau beraktivitas dakwah ada godaan-godaan yang itu menyimpangkan kita dari dakwah. Baik itu ada sifatnya pribadi, personal, sampai kepada penyimpangan terhadap jalan dakwah. Gitu. Nah, biasanya banyak juga urusan-urusan pribadi. Yang mudah mengambil remeh-temehnya dunia, mengambil urusan-urusan dunia yang tidak ada kaitannya dengan dakwah gitu. Nah, karena kita meninggalkan kesabaran, makanya mudah mengambil hal itu. Padahal cukup dengan buah kesabaran ini, insya Allah akan cukupkan kebutuhan dan urusan-urusan kita di dunia. Nah, apalagi kalau kita bersabar menghadapi cobaan. Ketika mungkin cobaan yang bersifat perkataan, termasuk cobaan yang bersifat fisik misalnya, maka insya Allah kalaupun kita wafat, maka kita wafat menjadi syuhada. Karena sebaik-baiknya jihad, yaitu ketika kita mengucapkan kalimat yang benar, mengucapkan kebenaran itu di hadapan penguasa yang zolim misalnya, dan kita dibunuh karena aktivitas dakwah kita itu. Jadi ini dua kebaikan dari kesabaran yang kita lakukan, baik dalam aktivitas dakwah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Makanya Rasul juga menyampaikan kepada kita, ya, sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman itu. Ajabani amril mu'minin. Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan kaum muslim itu baik. Setiap urusan orang-orang beriman itu baik semuanya. Walaisa zaka liyahadin illa lil mu'minin. Lil mu'min, ya. Hal demikian tidak terjadi kecuali atas kaum mukmin. In asobathu sarra syakaru. Jika mereka meraih kebahagiaan, ya, maka mereka bersyukur. Fakana khairun lahu. Wa in asobathu darrau sabaru fakana khairun lahu. Nah, jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, itu pun kebaikan bagi dia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang orang-orang beriman itu lakukan, itu semuanya baik. Kita mendapatkan nikmat, mendapatkan bahagia, bersyukur, itu kebaikan. Pahala udah dapat nikmat, bersyukur, pahala lagi, kan luar biasa. Tapi jangan khawatir ketika memang kita ditimpa kesulitan, ketika memang kita menghadapi cobaan, tantangan, ya, dan bersabar, maka itu juga baik. Jadi mau dapat nikmat, mau dapat cobaan, itu dua-duanya baik. Selama memang disikapi dengan sikap yang tepat. Nah, bentuk sikap, ya, ketika mendapatkan nikmat itu ya syukur. Sedangkan bentuk sikap di dalam menghadapi cobaan yaitu bersabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, bagaimana kondisi dakwah kita saat ini? Ya, yang memang tidak sedikit pula, ya, kaum muslimin, ya, para alim ulama kita itu menghadapi cobaan-cobaan dakwah. Dan mereka bisa menjadi contoh bagi kita yang istiqomah di dalam menyampaikan kebenaran. Karena Rasul juga menyampaikan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qalbi 'alal jamr. Kelak, ya, akan datang suatu masa kepada manusia di saat orang bersabar dengan agamanya, yang berpegang teguh pada agamanya, di tengah-tengah mereka orang yang berpegang teguh pada agama ini seperti atau bagikan orang yang memegang bara api. Nah, inilah bagaimana kondisi dakwah kita saat ini. Jadi di tengah-tengah ketika syariah itu dijauhkan, ketika syariah itu tidak diterapkan, kondisi di mana di tengah-tengah kita itu begitu banyak kemaksiatan, sehingga sedikit orang yang mau bersabar di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak banyak pula orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berpegang teguh pada agamanya. Nah, ibarat orang yang bersabar ini, Rasul gambarkan mereka seperti memegang bara api. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa bayangkan, ya, bagaimana Rasul itu menyampaikan kalau kita
berdakwah, orang yang menjadi pengemban dakwah dan memiliki sifat sabar itu seperti apa dalam kondisi saat ini? Nah, seperti kita memegang bara api dan kita tidak melepaskan bara api itu. Itu bentuk sabaran hari ini. Itu seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan itu. Coba sentuh saja api, jangan apinya bara api sedikit saja. Biasanya kalau mohon maaf ya, kalau yang terkena abu rokok ya, yang masih ada bara apinya sedikit itu kita sudah kaget kan, sudah langsung segera melepas gitu. Luar biasa. Ya, bayangkan ini bara api ya, atau isinya batu yang sudah terbakar begitu kuat, kita pegang dan kita nggak mau melepasnya itu. Artinya apa? Inilah yang harus kita lakukan di dalam kondisi dakwah saat ini. Kita tidak pernah mau melepas agama kita tetap berpegang teguh pada agama kita, dan kita tetap istiqomah di dalam jalan Islam. Ya. Dan bagikan kita memegang bara api. Nah, ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Bahwasanya dakwah saat ini ya seperti memegang bara api. Hadirin bisa membayangkan ya. Bara api tadi kita pegang dan tidak pernah kita melepaskan. Itu yang namanya sabar di dalam kondisi dakwah saat ini. Dan tidak sedikit memang yang mampu bertahan, namun tidak sedikit pula yang mampu bertahan. Nah, semoga kita semua ya, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu, kita mampu dan masih berpegang pada bara api itu. Bara api itu ibaratlah agama yang sudah ditinggalkan dan dijauhi oleh manusia saat ini. Memang begitu sulit, memang itu berat, namun insya Allah buah kita memegang bara api ini, buah kita memegang agama Allah, insya Allah tadi buahnya sangat luar biasa, ganjaran yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tanpa batas, ya, kenikmatan dunia, termasuklah kenikmatan di akhirat. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214, sebagaimana tadi kami sampaikan, ya, bahwasanya antara dakwah dengan cobaan itu satu paket pula, ya. Artinya kita tidak bisa menghindari yang namanya dakwah itu kalau tanpa cobaan. Kita bukan berarti menantang atau mencari-cari cobaan, tidak pula mencari-cari tantangan begitu. Tapi itu memang sudah sunatullah. Makanya Allah sampaikan kepada kita, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kita mengira bahwa kita itu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi sebagaimana Rasul dan para sahabat, ya, itu juga ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Termasuk ketika ayat ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, berarti nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga menghadapi berbagai macam cobaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kita hari ini. Apa yang kita dapatkan? Apa cobaan, apa malapetaka, kesengsaraan, ya, masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul. Sampai-sampai malapetaka, kesengsaraan serta digoncangkan di sana, ya. Wa zulzilu, mereka itu digoncang-goncang dengan macam-macam cobaan. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan pertolongan itu datang gitu. Ya. Termasuk Hatta sendiri pun Rasul mengatakan, ya ini agak merinding, mohon maaf. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ya begitu beratnya ujian, begitu besarnya cobaan yang Rasul dan para sahabat itu dapatkan, hadirin sekalian. Sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Ibaratnya seperti kita memegang bara api tadi, ya, sudah tidak mau tahu, sudah tidak tahu mau ngapain gitu, sudah bingung, sudah tidak ada lagi upaya mau apa yang harus kami lakukan gitu. Nah, sampai seperti itulah bagaimana gambaran cobaan yang ditimpakan kepada Rasul dan para sahabat. Nah, kalau kita belum di posisi itu, nah jangan mengira kita masuk surga, kira-kira begitu ya. Ya bukan berarti pula kita mengharapkan posisi seperti itu. Ya, kan kita tidak berharap mara bahaya, tidak berharap juga pada malapetaka, namun bisa jadi posisi itu akan kita dapatkan. Nah, makanya ini diingatkan kepada kita. Bisa jadi posisi-posisi
sebagaimana Rasul dan para sahabat juga kita dapatkan. Namun Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan, ya. Walaupun kita bertanya, bahkan kita hampir meragukan kapan pertolongan Allah, dan Allah tegaskan, ala inna nasrullahi qaribun. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekat sekali. Dan ini yang menjadi motivasi bagi kita ketika kita sedang sulit mungkin dalam dakwah. Ketika kita merasa sudah berat sekali. Ya, tidak hanya dakwah ya, termasuk dalam ujian-ujian yang lain. Beberapa kasus yang mungkin pernah saya alami ya, curhatan dari teman-teman, curhatan dari rekan-rekan itu ya banyak sudah putus asa sebenarnya. Dan kita sebagai ibaratnya orang yang dimintai saran, masukan pun membantu hal apa yang bisa kita lakukan kan juga tidak bisa membantu begitu banyak. Nah, namun ya kita bisa mengingatkan dengan ayat ini bahwasanya hanya pertolongan Allah kita berharap, kita nggak bisa berharap kepada manusia. Kita tidak bisa berharap kepada sesuatu yang lain gitu. Harapan kita itu satu-satunya hanyalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya. Allah lah tempat kita bersandar, tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Dan kita ingatkan kepada diri kita bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, ini cobaan yang insya Allah akan kita hadapi, dan jangan pernah kita melupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cobaan-cobaan saat ini ya yang sedang mungkin kita hadapi? Nah, beberapa pengemban dakwah, para asatidz, para ulama itu mungkin dipersekusi, mungkin difitnah, ya mungkin ditakut-takuti, ya berbagai macam cobaan lah ditimpakan kepada para pengemban dakwah tersebut. Ajaran Islam ya berupa khilafah syariah dan opini dakwahnya distigma negatif. Perkara jihad ya, itu mulai dihilangkan, dihapuskan di dalam pelajaran agama. Termasuk mungkin kita dituduh sebagai radikal ya. Radikal dalam konteks yang buruk. Dianggap orang yang berbahaya. Dianggap orang yang memecah belah bangsa dan tuduhan-tuduhan zalim lainnya. Nah, bagaimana kesabaran yang harus kita lakukan? Apakah kita mundur ke belakang? Maka sekali-kali jangan pernah kita mundur. Sekali-kali kita tidak pernah berhenti. Wajib bersabar hingga kapan? Sehingga Allah menganugerahkan kemenangan. Mata nasrullah, kapan kemenangan itu datang? Kapan pertolongan itu datang? Allah sudah jawab tadi. Insya Allah itu sangat dekat. Dekat sekali. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Bahkan kalau kita tidak bersabar, ya, na'udzubillahnya, kita malah menjadi orang yang rugi, gitu. Padahal tinggal sedikit lagi misalnya ya, berbagai macam cobaan, tantangan, kesulitan, itu sedikit lagi, sedikit saja. Tapi kita sudah putus semangat, kita sudah hilang kesabaran, sudahlah. Lalu kita tinggalkan perkara ini, itu kerugian yang sangat besar. Sayang sekali. Nah, ini juga Allah ingatkan dalam Al-Quran ya. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi. Di antara kerugian itu kalau kita meninggalkan kebenaran dan meninggalkan kesabaran. Termasuk sabar di dalam aktivitas dakwah. Maka kita termasuk lafi khusrin, benar-benar rugi. Illa kecuali, nah disinilah pengecualiannya, alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mereka melakukan amal soleh, mereka saling menasihati di dalam kebenaran al-haq dan di dalam kesabaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka kalau kita ya memperhatikan ayat ini pendek, singkat, namun ya luar biasa faedahnya tuh, hikmahnya sangat dalam sekali dan luas sekali. Ini satu paket semua, beriman, beramal soleh. Tapi kalau hanya beriman dan Baik, kemungkinan terputus lagi. Ya.
tes. Ya tadi sempat terputus lagi Ustaz. Ya, oh ya, ini ya ini cobaan nih. Cobaan kita di dalam aktivitas dakwah pula ini, masya Allah. Ya alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi innal insan lafi khusr. Jadi kita bisa rugi tadi itu. Kalau kita tidak bersabar, ya kita tidak istiqomah. Termasuk ini satu paket tadi, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ya dia tidak dakwah misalnya, itu rugi juga. Karena di sana sudah satu paket dengan watawassaw bil haq. Nah, tapi tidak cukup dengan dakwah pula, dia harus watawassaw bis sabr, bersabar. Maka ini ayatnya singkat ya, padat, tapi maknanya ya sangat dalam dan luas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwasanya tadi disampaikan dakwah dan cobaan itu satu paket. Dan pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka sangat disayangkan sekali ya kalau kita tidak bersabar di dalam menghadapi cobaan dan tantangan dakwah. Dan bisa jadi kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi dalam kerugian yang besar. Dan itu Allah tunjukkan di dalam ayat ini, lafi khusrin. Itu sangat benar-benar merugi. Nah, semoga kita semua ini bisa tetap berpegang teguh kepada kesabaran tersebut, ya termasuk kita menguatkan iman, beramal soleh, dan tentu saja melakukan dakwah, ya watawassaw bil haq. Dan di ayat ini juga, ya kita diperintahkan untuk saling menasihati di dalam menghadapi berbagai macam musibah, ya, takdir, termasuklah menghadapi kezaliman orang yang ia perintahkan berbuat kebaikan dan ia larang dari kemungkaran. Jadi kadangkala kita mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar ya, maka kita diminta bersabar dalam menghadapi mereka. Bersabar untuk menghadapi kezaliman-kezaliman orang-orang yang memang kita ajak berbuat baik dan berbuat mungkar. Oleh karena itu sifat sabar ini wajib melekat. Ya, wajib melekat ketika kita menghadapi kezaliman orang yang kita dakwahi. Nah, saling menasihati dalam kesabaran disebutkan setelah perintah untuk saling menasihati dalam kebenaran. Ini ayat wal asr tadi ya. Jadi disebutkan setelah perintah menasihati dalam kebenaran, baru kesabaran. Itu artinya apa? Artinya apa? Kita diminta untuk konsisten dalam kebenaran, bersabar menegakkannya, dan tetap kokoh meskipun ditimpa berbagai macam ujian dan cobaan. Nah, jadi diutamakan konsisten dalam kebenaran itu dilakukan. Nah, bersabar menegakkannya itu maksud dari bahwasanya ayat tadi itu ya menasihati dalam kebenaran didahulukan daripada menasihati dalam kesabaran. Maka maksudnya istiqomah dalam kebenaran. Maka berbagai macam upaya menyimpangkan kita dari jalan dakwah, berbagai macam upaya untuk menyimpangkan kita dari metode dakwah misalnya, menyimpangkan kita dari amanah-amanah dakwah. Nah, kita diminta untuk konsisten di dalam kebenaran itu. Jangan pernah kita mau tersimpangkan atau teralihkan. Walaupun tadi ujian dan cobaan kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Buah kesabaran apa yang kita dapatkan? Orang yang bersabar tentu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya bersabarlah sebagai salah satu pintu untuk Allah tolong di dalam aktivitas dakwah. Ya termasuk dalam perkara-perkara lain. Nah, apalagi dakwah gitu ya. Sabar bisa berarti juga teguh menghadapi kesulitan. Termasuk kesulitan menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Nah, sabar inilah dapat menjadi wasilah untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Ya, artinya ketika kita melakukan dakwah, ya kita jadikanlah sabar dan salat itu sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah kita misalnya mohon maaf ya, malah marah ya, atau malah kecewa, sakit hati ya, putus semangat. Nah, itu semua bukan wasilah untuk dapat pertolongan. Nah, hanya sabar ya, termasuk sholat di dalamnya itu
sebagai wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ya, sabar dalam dakwah berarti kesabaran menyampaikan kebenaran, ya, sabar dalam mengamalkannya, serta mampu menghadapi cobaan di jalan Allah. Kesabaran dalam menjalaninya berdasarkan tuntunan dari Allah dan Rasulnya tanpa ada penyimpangan dan sikap lemah menghadapi cobaan. Kita bisa juga mempelajari sirah nabawiyah ya, termasuk bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah dalam menghadapi aktivitas dakwah. Banyak kisah-kisahnya yang kita itu dapat ambil hikmah bahwasanya mereka semua bersabar dalam kondisi-kondisi sulit. Kita bisa pahami misalnya ketika Rasulullah menghadapi pemboikotan. Ini kan di fase dakwah kota Mekah ya. Ketika Rasul itu ditinggalkan oleh istrinya termasuk paman beliau ya, seakan-akan tidak lagi penolong dakwah. Nah, Allah berikan kabar gembira berupa Isra Mi'raj misalnya. Apalagi ketika itu Rasul juga menghadapi pemboikotan. Ya, orang-orang Bani Hashim misalnya ya, itu tidak boleh berdagang, tidak boleh berkata-kata mungkin dengan manusia lain. Mungkin seperti gambaran kita lah, itu jauhi itu. Itu orang-orang radikal misalnya, itu jauhi. Mungkin kita bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, tetapi sikap Rasul itu bersabar dengan kondisi tersebut. Bahkan sampai mohon maaf, ya sahabat-sahabat itu karena sulitnya mendapatkan makanan, minuman, ya sampai meminum air kencing, ya air kencing unta misalnya. Atau air kencingnya sendiri gitu. Wallahu a'lam. Nah, ini kan bagaimana luar biasa cobaan Rasul dan para sahabat. Apalagi ketika cobaan fisik sudah mulai Rasul dapatkan. Cobaan siksaan, penjara mungkin dan segala macamnya, tapi Rasul dan para sahabat bersabar. Nah, di akhir-akhir fase itu, dengan kesabaran itu Allah berikan pertolongan. Ya, Allah datangkan orang-orang dari Aus dan Kharaj ya, ketika mereka pergi haji ya, Rasul menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka mau beriman dan mereka lah nanti yang menjadi kaum Ansor ya, orang-orang yang menolong dakwahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mereka menjadi penolong dakwah karena buah kesabaran Rasul dan kaum Muhajirin. Buah kesabaran orang-orang beriman dan pada saat itu yang sedang menghadapi cobaan. Allah berikan pertolongan itu. Bayangkan kalau kaum muslimin tidak bersabar. Ya, padahal sedikit lagi. Nah, itu kita bisa diambil hikmah pada kondisi saat ini. Ini tinggal sedikit lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Waktu atau umur kita di dunia itu singkat ya. Jadi jangan kita sangka sedikit itu tuh seakan-akan masih jauh dan lama. Saya pernah hitung-hitung atau karena saya latar belakang juga belajar matematik misalnya ya. Usia kita itu ibaratnya dari satu titik ke titik yang lain. Kita lahir dari satu titik, itu kan titik awal kita hidup di dunia. Lalu akan berakhir di titik ketika kita meninggalkan dunia. Itu sangat singkat. Usianya kaum muslimin itu ya kurang lebih 60-70 tahun. Itu singkat sekali. Dan kita bandingkan bahwasanya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Umur kita tidak sampai 1000 tahun. Berarti satu hari di akhirat itu nggak sampai. Nah, kalau dihitung-hitung itu ya umur kita di dunia itu kalau pandangan akhirat, dari sisi akhirat itu hanya 2,5 jam. 2,5 jam. Ngaji subuh, ya alhamdulillah dapat 1 jam misalnya. Sisa 1,5 jam. Ya. Masya Allah. Itu kalau nggak istiqomah gimana lagi gitu. Ya. Oleh karena itu, kalau digambarkan dalam satu garis ya, ini ada satu titik ke titik yang ini kan singkat. Nah berikutnya ketika kita setelah meninggal di alam kubur lalu sampai akhir akhirat. Nah itu titik yang tidak ada ujung. Pertanyaannya, maukah kita mengorbankan garis yang singkat ini ya dan meninggalkan untuk mendapatkan hari akhirat, atau kita malah berfoya-foya, kita malah berleha-leha di waktu singkat ini dan meninggalkan akhirat.
Nauzubillah. Ya rugi sekali itu. Ya. Jadi kenikmatan kita yang kita nikmati di dunia itu hanya sedikit dan tidak banyak ya, dibandingkan nanti kenikmatan di akhirat. Nah, termasuk Allah juga mengingatkan kepada kaum muslimin ya. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kondisi kaum muslimin pada saat itu ya sedikit, namun Allah menangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buah apa? Buah kesabaran. Dan juga tidak sedikit pula golongan-golongan yang kecil itu, golongan-golongan minoritas itu yang mampu mengalahkan jumlah pasukan yang banyak. Perang Badar juga terjadi. Beberapa perang kaum muslimin dengan izin Allah, Allah menangkan itu. Makanya kemenangan kita di dalam dakwah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan atas upaya dan usaha kita sebagai manusia. Jadi sehebat apapun kita itu tidak akan bisa meraih kemenangan kalau tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buah untuk mendapatkan izin itu ya, wasilah untuk mendapatkan izin itu apa? Sabar. Makanya memang ini seakan-akan kecil atau remeh ya, tetapi ternyata buahnya besar sekali. Kita dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah, taatilah Rasul, dan janganlah kamu berbantah-bantahan sehingga kamu itu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, innallaha ma'as sabirin. Sekali lagi, ya Allah memberitakan kita untuk bersabar. Dan kita juga diminta taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi jangan sampai kita itu malah takut, khawatir, ya, atau kita malah meninggalkan urusan agama ini gara-gara tidak memiliki sikap kesabaran, atau menjadi hilang kekuatan kita gara-gara tidak sabar. Jadi ternyata orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Jadi bukan orang yang punya otot yang besar ya, tulang yang kuat, bukan itu orang yang kuat. Orang kuat itu adalah orang yang sabar. Dan berarti kalau dikatakan orang sabar itu adalah orang yang kuat, berarti sabar itu bukan perkara yang mudah. Nah, teorinya saja kalau diucapkan ini seakan-akan mudah. Nah, makanya aplikasinya dan praktiknya ini belum tentu semua orang dapatkan. Maka kalau kita dapat anugerah kesabaran, Masya Allah, itu nikmat yang tiada duanya. Bersabarlah sampai kapan? Hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya yang Allah ingatkan kepada kita, ya ayuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, irji. Mungkin terkendala koneksi kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ya, betul-betul ujian kesabaran ya di kajian online seperti ini ya. Baik, nah alhamdulillah sudah tergabung lagi ya. Ya mudah-mudahan jamaah tetap bersabar ya. Baik, belum di unmute Ustaz? Tes. Ya, masuk Ustaz. Ya, Masya Allah. Ini baru ujian sinyal atau jaringan ya. Tapi alhamdulillah. Ya, makanya memang kadang-kala kita langsung diuji itu. Ya memang pas dengan tema ini. Ya alhamdulillah. Artinya memang Allah itu ingin ngetes kita juga. Masih bertahan nggak nih ngaji subuh nih? Masih bertahan nggak yang peserta Zoom atau pemirsa di YouTube mungkin ya. Nah, Masya Allah. Ini baru ujian sinyal. Nah, belum nanti memang ujian lain. Afwan ya, bentar. Tadi sepertinya sudah terakhir ini sebenarnya. Oke. Saya slideshow lagi ya.
Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini terakhir, ini insya Allah ya bersabar ya dengan kondisi ini. Insya Allah orang yang bersabar, sampai kapan kita bersabar itu? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi dia ridhoi. Dan jadi kalau kita bersabar dalam jalan dakwah, ya banyak guru-guru kami ya, orang-orang yang beriman beramal soleh sudah mendahului kami, dan mereka jiwa-jiwa yang tenang. Dan mereka tetap bersabar dalam kondisi dakwah saat ini. Masya Allah. Nah itu contoh-contohnya harus kita ikuti ya, karena memang Allah rindu kepada kita ya. Allah rindu kepada jiwa-jiwa yang tenang itu. Jiwa-jiwa yang tenang itu tentulah orang-orang yang bersabar dalam berbagai macam cobaan dan tantangan dakwah. Nah, termasuk Allah ridho kepada kita ketika kita berdakwah. Masya Allah. Nah semoga kita mengikuti orang-orang yang telah mendahului kita, yang mereka itu bersabar di dalam segala macam aktivitas dakwah, dan mereka mendapatkan posisi yang luar biasa, yaitu jiwa yang tenang, ya, jiwa yang penuh dengan kesabaran karena berada di jalan dakwah. Insya Allah. Afwan, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ada hal-hal yang tadi yang mengganggu sedikit. Insya Allah semoga kita semua diberikan kesabaran ya di sisi Allah SWT, termasuk kita dapat kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang ya, ya, dan Allah semoga ridho pada apa yang kita lakukan insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kami kembalikan kepada Ustaz Supri.